Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhirat di mana mereka akan kembali, tidak punya pilihan, mesti mereka akan menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah bentuk ujian ini menjadi hal yang mereka rasakan enak atau nyaman? Ataukah ujian ini yang mereka rasakan dalam bentuk getir dan pahitnya kehidupan? Namun semua itu adalah sebuah pembuktian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah seorang hamba menghadapi ujiannya ini benar-benar didasari keimanannya kepada Allah Ta'ala sehingga ia lulus dengan hal itu, ataukah ujian ini membuktikan bahwasanya mereka adalah hamba-hamba yang gagal dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka layak dimasukkan ke dalam neraka. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait dengan musibah yang Allah Ta'ala tetapkan terhadap manusia, maka ada 4 jenis manusia menghadapi musibah yang Allah Ta'ala tetapkan ini. Pertama adalah kelompok yang marah, tidak terima dengan ujian dari Allah Ta'ala tersebut. Dia merasa gundah gulana, dia tidak terima dengan takdir tersebut, sehingga ia meronta-ronta, memukul-mukul diri, mengoyak-ngoyak pakaian atau lain hal yang itu menunjukkan bahwasanya dia tidak terima dengan ujian tersebut. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Ta'ala hanya dari satu sisi saja. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Jika ia mendapatkan kebaikan, dia pun merasa nyaman dengan kebaikan tersebut. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Akan tetapi jika yang menimpanya adalah keburukan, ia pun memalingkan wajahnya. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dia dunia akhirat dan itulah kerugian yang nyata. Maka marah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan hamba tersebut hanya taat kepada Allah Ta'ala jika di satu sisi saja, tidak di sisi yang lainnya. Yang kedua, ada manusia yang sabar menghadapi musibah, dihadapinya dengan sabar. Ia rasakan itu hal yang berat, ia rasakan itu hal yang menyusahkan, tapi karena ia mengetahui marah pun tidak akan merubah keadaan, marah pun tidak akan kemudian berubah menjadi kebaikan, dan malah marah itu akan memberinya keburukan. Sehingga
kesusahan tersebut ia tahan. Ia masih berharap semoga ada kebaikan setelah ini. Maka sabar itu adalah memang pahit merasakannya, namun buah dari kesabaran itu lebih manis daripada madu. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada kelompok yang ridho. Di atas level sabar tadi adalah kelompok yang ridho terhadap musibah yang menimpanya. Ia rela sepenuh hati terhadap musibah yang menimpanya. Ia meyakini apakah kebaikan ataupun keburukan yang ia hadapi, semua itu bagian dari takdir Allah Ta'ala yang ia imani. Ia yakini semua itu adalah ketetapan Allah Ta'ala dan pasti akan ada hikmahnya. Maka ia pun rela, ia ridho terhadap musibah tersebut, dia hadapi dengan sama. Dia mendapat kebaikan, begitu juga ia berjalan, dan dia mendapatkan keburukan, tetap begitu jugalah ia berjalan, tidak berubah sama sekali. Dan tingkat tertinggi di antara orang-orang yang menghadapi musibah adalah bersyukur. Dia ditimpa musibah, malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia yakin ini semua sumbernya dari Allah Ta'ala. Dan ia yakin ada hikmah di balik ini semua. Dan ia faham musibah sebesar apapun yang ia hadapi di dunia ini itu masih kecil. Masih banyak orang yang ditimpa musibah lebih parah lagi daripada dirinya. Dan musibah di dunia ini jauh lebih kecil dibandingkan musibah nanti kalau ditimpakan di akhirat sana. Ia yakin bahwasanya musibah ini malah akan menggugurkan dosa-dosanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan bahwasanya tidaklah satu kesedihan, satu kegundahan, keresahan, kesulitan atau bahkan hanya tertusuk duri saja pun kecuali itu akan menggugurkan dosa orang-orang yang beriman. Ia yakin ini semua akan ada kebaikannya. Maka ia pun bersyukur. Bersyukur digugurkan dosa-dosanya. Bersyukur hanya ditimpa musibah yang kecil. Bersyukur bahkan masih ada lain di sisi yang lain orang-orang yang ditimpakan musibah lebih buruk lagi daripada yang ia hadapi. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya kita sebagai orang-orang yang beriman senantiasa menaikkan level. Kalau sudah tidak marah-marah lagi, sudah pandai bersabar, maka mulailah untuk merelakannya. Menjadi orang yang ridho terhadap ketetapan Allah Ta'ala. Dan lebih dari itu naik lagi menjadi level orang-orang yang bersyukur. Inilah level tertinggi dalam menghadapi musibah, dan ini yang terus ingin berusaha kita pelajari. Sehingga sempurnalah nilai kita nanti di hadapan Allah Ta'ala dalam menghadapi musibah. Dan kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, bersyukur itu dipenuhi dengan cara latihan. Tidak mungkin dia datang begitu saja tiba-tiba Anda menjadi orang yang bersyukur. Rasulullah SAW memberikan beberapa tips agar bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur. Salah satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak akan pandai bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Maka latihlah diri kita untuk berterima kasih kepada orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Seminimal-minimalnya adalah sebagaimana yang juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, doakan ia dengan kebaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Ta'ala membalasmu dengan kebaikan. Maka mulailah untuk menelisik, memahami sekecil apapun kebaikan orang kepada kita, maka berusahalah untuk berterima kasih atas kebaikan tersebut. Karena dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga bersabda, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tak pandai bersyukur, berterima kasih dengan perkara-perkara yang kecil, ia tak akan pandai bersyukur, berterima kasih terhadap hal-hal yang banyak atau yang besar. Maka belajarnya dari hal-hal yang kecil. Syukurilah
terima kasihlah kepada sesama manusia. Mulailah pelajari hal-hal yang kecil-kecil Allah Ta'ala berikan kepada kita, syukuri hal itu. Hingga niscaya nanti ketika Anda diberikan yang banyak oleh Allah Ta'ala, Anda pun akan pandai bersyukur. Bahkan ketika ditimpa musibah Anda pandai bersyukur, insya Allah ketika Anda diberikan nikmat, Anda lebih pandai lagi untuk mensyukuri nikmat tersebut. Maka kaum muslimin, jamaah Jumat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadilah hamba yang qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun qani'an takun askarun nas." Jadilah kamu hamba yang qanaah, hamba yang menerima apapun bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala, niscaya Anda akan menjadi hamba yang paling bersyukur terhadap pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur yang tertinggi terhadap nikmat yang Allah taala berikan kepada kita adalah dengan menjadikan semua pemberian Allah taala ini sebagai sarana untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan perintah-perintah Allah taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena ketakwaan adalah bekal terbaik untuk kita nanti bawa kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kumpulkanlah bekal kalian dan ketahuilah sebaik-baik bekal yang kalian kumpulkan adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.